Peserta acara siap di tempat. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, mengheningkan Cipta dimulai.
Selesai. Pengucapan Tribrata. Tribrata. Kami, Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Tanda kehormatan telah terpasang. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian, tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2020. Nomor urut 1, Reja Arif Dewanto SIK, Brigadir Jenderal Polisi NRP 73030669, Komandan Pasukan Gegana Kor Brimob Polri. 2. Dr. Indarto SH Esos SIK MSI, Komisaris Besar Polisi NRP 73110414, Analis Kebijakan Madya Bareskim Polri. 3. Elik Setyawati Esos, Ajun Komisaris Polisi NRP 71070118, Kaur Bin Opsnal Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. 4. Entis Sutardi, Ajun Inspektur Polisi 2 NRP 67010248, Bintara Yanum Denma Kor Brimob Polri. Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Amanat Presiden Republik Indonesia. Peserta acara istirahat di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI beserta jajaran, Kapolri beserta jajaran, sesepuh, senior, dan para purnawiran Polri, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan yang saya hormati, yang saya banggakan segenap anggota Polri di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, hadirin yang saya muliakan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun saudara-saudara bertugas. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, pengorbanan, dan sumbangsih saudara-saudara sekalian dalam rangka menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dalam menegakkan hukum, serta dalam memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Marilah kita mendoakan untuk para prajurit yang gugur dalam tugas, agar diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada seluruh personil Polri dan keluarganya, senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan cobaan yang berat. Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek, sampai Babin Kamtibmas di desa-desa, harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman dan damai. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Tolong pelaksanaan program penanganan COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu 695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan.
Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, ya harus ditindak. Silahkan digigit saja, apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Tidak boleh ada satu pun yang main-main. Hadirin yang saya hormati, walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi COVID-19, tapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern, ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember. Selain tugas yang sama pernah dilakukan di pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan. Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur, tribrata, dan catur prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan, jaga kebanggaan sebagai anggota Polri. Kedua, terus lakukan reformasi diri secara total, bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta bangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Ketiga, terus mantapkan soliditas internal, perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keempat, terus terapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Keenam, terus jaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab. Demikian amanat saya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai langkah-langkah kita untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi rastra sewakotama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Amanat selesai. Peserta acara siap di tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Mohon berkenan, Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyapa peserta acara. Selamat pagi Bapak Presiden, kami laporkan kepada Bapak bahwa pelaksanaan upacara HUT Bayangkara pagi ini diikuti oleh 34 Polda dan 493 Polres, 3 Polres Bapak. Iya belum Bapak, kemudian seluruh Lemdik dan Pusdik yang ada di Indonesia Pak, baik SPN maupun Akpol, Secapa, seluruhnya ikut Bapak. Beliau semua, rekan-rekan saya seluruh Kapolda juga merasa bahagia bisa langsung bertatap muka. Kami laporkan kepada Bapak ada 6 Polres Pak yang sekarang langsung bisa disapa dengan Bapak. Yang pertama Sabang, kemudian Merauke, ada Pulang Pisau di Kalteng, ada Rotendao di NTT, kemudian ada Talaut di Sulawesi Utara, lalu yang di Jawa ada Polres Gunung Kidul Bapak. Jadi ada dari Sabang sampai Merauke, ada 6 Polres ini yang sudah siap seandainya Bapak Presiden berkenan untuk menyapa adik-adik Kapolres yang ada di daerah terluar Indonesia Bapak. Demikian Bapak. Selamat pagi dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada seluruh jajaran keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, sekali lagi selamat Hari Bayangkara yang ke-74. Saya ingin mungkin Kapolres atau Polres Sabang, ini Polda Aceh. Aman semuanya? Siap. Siap, alhamdulillah sehat, Bapak Presiden. Musim hujan atau sudah masuk ke kemarau? Siap, sudah masuk musim kemarau. Ada kebakaran di Sabang? Siap, untuk sementara wisata sudah dibuka ya, tapi masih agak sepi, Bapak Presiden. Demikian. Tolong dijaga ini kepada seluruh jajaran Polda maupun Polres, urusan kebakaran, jangan dilupakan, karena ini kita sudah masuk ke musim kemarau, terutama penegakan hukumnya, lakukan secara tegas. Terima kasih Kapolres dan Kapolda. Siap, terima kasih. Ini yang Polres Pulang Pisau. Siap, Bapak Presiden. Hanim Ini, Hamdan. oh ini ada juga Bupati ada, dan Demada dan lain-lainnya. Ini di Polres Pulang Pisau. Sudah masuk ke musim kemarau juga. Ini hati-hati Pulang Pisau ini sering kebakaran. Ada? Siap, Bapak Presiden. Siap, sampai saat ini masih zero kebakaran. Dan kami persiapan untuk rencana food estate, Bapak Presiden. Ya, pertahankan agar betul-betul tidak ada kebakaran untuk hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya. Karena Pulang Pisau ini
sering menjadi dulu-dulu tapi sering menjadi langganan kebakaran. Tapi saya tahu dengan tanggung jawab saudara-saudara, ini kita harapkan tahun ini dan ke depan tidak ada kebakaran lagi di Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih, Pak Kapolres. Siap, kami antisipasi, Indra. Kami antisipasi, Bapak Presiden. Sebuah kebanggaan kami bisa bicara langsung dengan Bapak Presiden. Matur sembah nuwun, terima kasih. Kapolres Talaut. Siap, Bapak Presiden. Siap, Bapak Presiden. Tolong dilaporkan mengenai keamanan di Polres Kepulauan Talaut. Siap. Siap untuk keamanan di wilayah Kepulauan Talaut selama 1 kali 24 jam aman terkendali, Bapak Presiden. Jangan hanya 1 kali 24 jam. Yang tahun ini 2020 Januari sampai Juni, yang paling berat apa? Siap. Siap untuk kejadian mayoritas kejadian konvensional, Bapak Presiden. Nggak ada yang kasus penganiayaan, Bapak Presiden. Oke, nggak ada yang aneh yang menonjol, nggak ada. Siap, tidak ada, Bapak Presiden. Untuk COVID juga masih bisa kami kendalikan, Bapak Presiden. Baik, terima kasih. Polres Rotendao. Siap, Bapak Presiden. Sekarang di Rotendao masih hujan atau sudah kemarau? Mohon izin melaporkan yang kami hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami melaporkan dari Kabupaten Rotendao, saat ini wilayah Rotendao memasuki musim kemarau, Bapak Presiden. Keamanan di bulan terakhir Juni ini seperti apa? Sekaligus kami laporkan Bapak Presiden untuk keamanan di wilayah hukum Polres Rotendao, alhamdulillah kondusif, tidak ada kejadian menonjol dan tidak ada kasus yang membahayakan bagi masyarakat Kabupaten Rotendao. Demikian sebagai laporan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih. Polres Gunung Kidul. Siap, Bapak Presiden. Bagaimana situasi yang berkaitan dengan COVID? Apa yang telah dibantu, didukung dari Polres untuk Ibu Bupati? Siap, Alhamdulillah untuk penanganan COVID-19 saat ini masih ada 4 pasien yang sedang dirawat di RSUD Wonosari dan Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh. Kemudian untuk kerjasama dengan Pemda Gunung Kidul, kami juga melibatkan TNI, kemudian anggota Polri di lapangan untuk sama-sama mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, kalau 4 berarti ya sedikit. Kalau Kapolres tahu jumlah pasien yang positif, 4 artinya itu ikut terjun ke lapangan. Terima kasih Kapolres, Bu Bupati, Dandim, Ketua DPRD. Yang terakhir, Polres Merauke. Siap, Bapak Presiden. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bupati, Dandim, dan seluruh Kajari, Forkominda semuanya. Aman di Merauke? Siap. Mohon izin dilaporkan Bapak Presiden untuk situasi Merauke hingga saat ini aman terkendali. Sebagai evaluasi 3 bulan terakhir selama masa pandemi, situasi kriminalitas menurun 30%. Sedangkan untuk penanganan COVID-19 untuk Kabupaten Merauke mulai tanggal 22 Maret ada sampai hingga saat ini ada 16 kasus COVID-19 dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang semuanya sudah sembuh
Artinya sudah 0 pasien COVID-19. Demikian kami laporkan, Bapak Presiden. Terima kasih, berarti itu ada penanganan yang cepat, sehingga ada 16 yang positif, tetapi diselesaikan dengan baik, dan selanjutnya kita harapkan tidak ada lagi COVID di Merauke. Terima kasih semuanya. Siap, Bapak Presiden. Dan kemudian untuk keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, utamanya para senior, para mantan-mantan Kapolri, saya juga ingin mengucapkan secara khusus selamat Hari Bayangkara yang ke-74. Mohon doa restu kepada Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih.